Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada kabar yang begitu mengejutkan hari ini. Kalau ini benar bahwa PKS akan tercoreng, ya. Coba kita baca. PKS terseret kasus sindikat uang palsu di UIN Makassar gara-gara nama bakal Cawalkot Makassar ini. Kabarnya begitu kan ya, bakal Cawalkot Makassar ini pernah mendaftarkan diri sebagai kader untuk maju sebagai calon wali kota Makassar. Artinya apa? Artinya apakah ini akan dibantah oleh PKS bahwa ini adalah kader? Dan bahkan kabarnya begitu kan, kabarnya ya bakal Cawalkot Makassar ini adalah petinggi PKS di di Salsel begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau ini benar, maka kemudian ya ini akan tercoreng di situ begitu kan. Ya, walaupun sudah sudah di artinya sudah dibantah begitu kan ya, bahwa ASS ya, namanya ASS ya, yakni Anar Salahuddin begitu kan ya. Bahkan dianggap sebagai petinggi PKS wilayah Sulsel ya. Tapi ini akan dibantah atau tidak begitu. Tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Kalau ini benar, kasus ini benar, wah. Ngeri-ngeri sedap bos begitu kan ya. Karena apa? Karena yang dicetak uang palsu di UIN Makassar di situ begitu kan ya. Kabarnya triliunan, ratusan triliun. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu. Jangan-jangan mau sogok sana sini. Jangan-jangan uang itu sudah beredar. Nah, ngeri-ngeri sedap ini persoalan-persoalan seperti ini. Artinya apa? Artinya ya PKS ya kalau memang benar ini terjadi, maka ini akan tercoreng begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja sekarang ini ada 17 orang yang kemudian jadi tersangka, termasuk pegawai dari dari perpustakaan dan sebagainya. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Di saat negara lagi lagi defisit anggaran, terus kemudian rakyatnya banyak PHK sana sini, cari pekerjaan sana sini, bahan-bahan pokok mahal, ya malah curi kesempatan begitu kan. Ya hebatnya di situ yang membuat uang palsu di situ bisa terdeteksi di penghitungan mesin uang. Jadi ini nampaknya begitu kan ya, benar-benar harus benar-benar ditelusuri betul siapa orang itu begitu kan. Apakah benar itu adalah dari PKS atau bagaimana? Ini ngeri-ngeri sedap ya. Coba baca lagi komentar-komentar netizen, banyak yang mengkritik begitu. Benar nggak PKS? Benar nggak dari PKS? Benar nggak dari PKS ya? Ini PKS terseret kasus sindikat uang palsu di UIN Makassar gara-gara nama bakal Cawalkot Makassar ini ya. Ini bahkan menurut media Tribun salah satu tersangkanya adalah caleg dari PKS ini, John Biliater Panjaitan. Benar nggak seperti ini ya? Ini diduga terlibat sindikat uang palsu. Dan kita lihat saja orangnya apakah ini benar begitu kan? Jadi kabarnya SS begitu kan ya. Kok John Biliater Panjaitan, apakah ini banyak begitu? Sungguh memalukan, partai yang sangat agamis kok punya kader seorang sindikat uang palsu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap ini. Artinya apa? Artinya ayolah kita sadari bahwa ya kalau ada orang-orang yang memainkan ya baik ilegal, palsu apapun begitu, itu harus benar-benar diberantas. Untungnya ini ditemukan begitu kan. Kalau tidak, wah. Ya bisa beredar hampir 200 triliun. Bayangkan, 200 triliun itu angka yang fantastis begitu kan. Kalau orang kena tipu sana sini, bisa saja uang ini bangkrut. Iya kan? Iya, karena mungkin bisa terdeteksi bagaimana penghitungan mesin uang mesin bank di situ begitu kan ya, mesin uang di situ. Ini kan di luar nalar kita begitu kan ya. Uang palsu itu kan biasanya kan identik dengan mainan. Ini kan hampir mirip lah ya, 11-12. Cuma ya setelah saya melihat begitu kan ya, gambar yang di dalamnya belum terdeteksi sepenuhnya. Ya kalau ini benar-benar sempurna, wah selesai sudah. Ini akan menjadi orang kaya nomor 1 di Indonesia. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Dan bahkan dampaknya begitu kan ya. Ya masyarakat di situ. Jadi
Saya kira ya dengan apa yang kemudian dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di situ begitu kan ya, harus benar-benar diperiksa. Masa ya apa namanya tempat gudang perpustakaan dijadikan sebagai apa namanya sebagai pencetak uang di situ begitu kan, uang palsu di situ. Nah, mungkin ya untung sudah terungkap ya. Kenapa? Karena kita lihat saja, kalau ini tidak terungkap, maka uang itu akan menjadi sempurna, ya. Bisa akan menjadi uang asli, cuma dalam undang-undangnya mungkin akan berbeda. Dalam artian tidak sesuai dengan undang-undang. Bisa saja. Ya, bisa saja ini akan diedarkan sana sini begitu kan. Karena kita lihat saja banyak uang-uang palsu yang beredar hari ini dan bahkan kabarnya dan kabarnya ini ya mesin pencetak uangnya ya dikirim dari luar negeri ya melalui Surabaya lalu kemudian dikirim seharga 600 katanya 600 juta. Wah, ini ngeri bos, ini ngeri begitu kan. Ya, artinya apa? Artinya pihak kepolisian harus mengungkapkan ini dan bahkan sangat-sangat disayangkan bagaimana kalau ini dugaan-dugaannya kuat adalah kader PKS begitu kan ya. Sangat-sangat disayangkan hal-hal kayak begituan. Makanya orang akan bercerita, wah ini gimana? ini agak memalukan ya, agak memalukan ini. Ya, coba kita baca lagi ya. Apa artinya kita bangga ya sebagai umat beragama tetapi penyimpangan moral terjadi hampir di semuanya. Apa kabar PKS? Semoga itu berita hoax ya. Coba kita lihat saja nanti begitu kan. Karena sudah dibantah oleh PKS bahwa itu bukan kadernya tapi sempat mendaftarkan diri ya sebagai kader. Kabarnya begitu kan ya. Jadi untunglah ya ketahuan sekarang ya. Kalau tidak, wah. Ya bisa saja uang itu hampir sempurna loh begitu kan. Ya, cuma masih ada kurangnya. Ya 10-12 lah ya, 10-12. Untuk mendeteksi sana sini sudah berbagai cara mereka lakukan. Ini ngeri. Ini undang-undangnya ya akan dihukum seumur hidup ya orang-orang yang memalsukan seperti itu begitu kan. Ini undang-undang jelas di situ. Kalau bisa hukum mati aja. Kenapa? Karena di era hari ini Prabowo lagi sibuk-sibuknya begitu kan membangun bagaimana negara kita maju ya, malah di dalam rakyatnya sendiri malah melakukan hal-hal kayak begituan. Ngeri kan? Coba kita baca lagi ya. Coba kita baca. Ini mungkin menjadi musibah bagi PKS ya. Setelah kalah di Pilkada DKI Jakarta, ada lagi kayak isu-isu seperti ini begitu kan. Ya bisa saja PKS ini anjlok. Coba kita baca nih. PKS terseret kasus sindikat uang palsu di UIN Makassar gara-gara nama bakal Cawalkot Makassar. Ngeri kan? Partai Keadilan Sejahtera PKS ikut terseret dalam sindikat uang palsu di kampus UIN ya Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasalnya salah satu orang berinisial ASS diduga yang terlibat dalam kasus tersebut merupakan petinggi PKS wilayah Salsel yakni Anar Salahuddin sampai Toding. ASS saat ini sudah menjadi buronan karena namanya masuk dalam daftar pencarian orang DPO ya pihak kepolisian. Dia juga merupakan mantan bakal calon wali kota Cawalkot Makassar. Diduga juga sebagai pemodal sindikat uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Menanggapi hal ini Sekretaris PKS Rustang Ukas membantah bahwa jika ASS merupakan kadernya. Meski begitu, Rustang mengakui jika yang bersangkutan pernah mendaftar diri menjadi kader PKS. Wah, jadi walaupun dibantah, kalau sudah pernah menjadi atau mendaftar menjadi kader PKS, kan itu kan kader PKS. Itu kan kader PKS dalam artian bahwa yang bersangkutan pernah mendaftar kabarnya. Nggak tahu ini apakah dipecat sebelum ada kasus ini atau bagaimana begitu kan ya. Kita lihat saja ini masih simpang siur ya, menjadi bola liar. Dan kabarnya juga dibantah begitu oleh PKS ya. Dia juga membantah kabar yang menyebutkan jika ASS adalah Dewan Pakar PKS karena hingga saat ini tidak ada surat ya keputusan SK sebelum diterbitkan. Sebagai informasi Sulawesi Selatan, YSS telah menetapkan 17 orang tersangka. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Makanya sekarang ini ya Pilkada DKI Jakarta kalah. Ada isu lagi yang tertimpa pada PKS ya. Apakah ini benar kadernya atau tidak? Kita lihat saja nanti ya.
Kalau kalau petinggi PKS di Sulsel, saya kira SK-nya belum ada, kabarnya begitu kan ya. Tapi kalau pernah mendaftarkan diri sebagai kader PKS, kabarnya pernah ya. Coba kita tunjukin dalam beberapa berita begitu kan ya, biar teman-teman paham ya. Ini ya, yang bersangkutan pernah mendaftarkan diri menjadi kader PKS ya. Berarti kan pernah menjadi kader PKS. Apakah sudah dipecat atau tidak? Ini ngeri-ngeri sedap. Ini harus benar-benar diusut. Ya, sangat-sangat disayangkan, bisa saja PKS ini anjlok nantinya ya di tahun 2029. Ya, karena beberapa faktor dan strategi yang kemudian dilakukan oleh PKS sendiri ya. PKS ini masih nanggung. Kenapa tidak gabung saja ke Prabowo, minta menteri di situ begitu kan? Ya, minta menteri lah. Ya buat apa menjadi berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan pemerintah Prabowo kalau tidak dapat apa-apa? Kan itu logikanya. Ya, biar bentuk kekuatan, punya kekuatan. Jadi saya kira ya sama aja dianaktirikan begitu kan. Maka dari situ ya PKS ya diambang sekarang ini ya mulai diambang ya sana sini, dipreteli sana sini begitu kan ya, diambang kehancuran lah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.